この達筋にこの人数、人斬り抜刀斎だ。血も涙もない、ただの人斬りです。Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film live action dari saga yang sangat fenomenal dan sudah beredar di berbagai media dari manga sampai ke animasi. Judulnya adalah Rurouni Kenshin The Beginning, yang merupakan live action kelima yang dahulu tahun 1999 ini ternyata sudah diangkat menjadi OVA ya, atau OVA yang berjudul Trust and Betrayal. Nah, kali ini sudah bergabung dengan teman kongko BB69, dua orang nih, lelaki semua nih hari ini ya. Nah, yang pertama adalah Mas Bram Herlambang dari Broadcast Podcast. Apa kabar Mas Bram? Halo, selamat malam. Kabar baik, Mas Setiawan, Mas Aska, salam kenal. Sehat semua, sehat ya Mas Bram ya. Sehat, alhamdulillah. Oke, yang kedua adalah Mas Aska, admin dari YouTube channel Aska Goldie. Apa kabar nih Mas Aska? Ya, halo Mas Jawan, Mas Bram, salam kenal juga. Sehat ya. Nah, sekarang nih sebelum kita mulai pembahasan lebih lanjut nih, saya mau nanya nih, kalian familiar dengan Samurai X gak? Nah, kalau dari Mas Aska dulu deh, familiar? Ya dibilang lumayan aja lah ya, lumayan familiar karena itu tontonan semasa kecil juga waktu masih ada di SCTV waktu itu. Jadi udah semacam Dragon Ball dan kawan-kawan lah, itu anime yang teman kita masa kecil gitu. Jadi udah ketahuan umurnya ya. Aduh, jangan yang bilang. Nah, kalau Mas Bram sendiri gimana Mas Bram? Lumayan sentimental. Sentimental ya. Nah, kalau saya sih walaupun kayaknya saya lebih muda dan paling muda di sini. Tapi benar itu memang. Tapi itu benar memang kita mungkin generasi 90-2000 itu akan sangat familiar dengan Samurai X kalau di TV. Dulu mungkin barengannya dengan Inuyasha kalau di Indosiar, terus kemudian di RCTI ada One Piece dulu awal-awal. Jadi itu cukup familiar, tapi memang saya bukan genre pengikut samurai sih. Jadi memang nggak terlalu nonton, dan baru nonton Kenshin juga karena lagi rame doang. Dan pemainnya kan itu yang main di Kamen Rider Den-O ya, karena saya penggemar tokusatsu. Nah, jadi itu membuat magnet buat saya untuk melihat itu gitu. Oke. Jadi kalau dari Mas Aska ini cukup familiar lah. Kalau dari Mas Bram ini justru ini baru menonton, dan baru menonton justru yang The Beginning ini ya Mas ya, live actionnya ya. Betul. Oke, jadi ini kita yang terakhir cukup istilahnya cukup menyenangkan karena ada dua sisi nih kita pembahasannya nih. Oke, yang pertama nih saya mau nanya ke Mas Bram nih, sebagai orang yang belum pernah mengikuti Samurai X atau belum kenal terhadap Kenshin ya. Nah, ini waktu ingin menontonnya itu ekspektasi dengan apa yang didapat itu gimana nih? Kalau saya bilang sama sih ya, artinya ini tidak kemudian mengecewakan, tapi juga tidak terlalu memuaskan, karena sekali lagi ini Netflix juga, ini modelnya prequel atau kemudian original story, ini ya mirip dengan original story untuk cerita-cerita lain, misalkan seperti Asin kita bahas di minggu lalu, saya juga pernah mention yang First Class-nya X-Men dulu, itu juga sama sebetulnya. Ini seakan-akan cuman memang untuk melengkapi cerita, untuk kita tahu siapa Tomoe kalau tidak salah namanya, yang kemudian banyak diceritakan dalam beberapa film sebelumnya. Akhirnya saya review sedikit yang beberapa film sebelumnya. Jadi memang ini hanya pelengkap supaya tidak ada missing link kali ya, kayak gitu. Tapi secara film menurut saya ini cukup ringan banget sebetulnya, dan awal nonton saya nebak ini arahnya kemana. Apakah ketika Tomoe, saya belum mencoba, memang tidak sama sekali mencari tahu dulu film ini. Saya pengen nothing tulus lah ibaratnya ya, nonton ini tanpa ekspektasi dan tanpa kira-kira gitu. Kan kadang suka yang bikin kecewa kan ekspektasi ketinggian gitu. Nah, tapi saya cukup menyenangi lah kemudian alurnya, menebak-nebak Tomoe ini jahat apa baik, terus kemudian
ada yang pengkhianat yang di atas gunung salju itu ternyata, dan ya cukup cukup membuat saya ingin nonton 4 lainnya. Oke. Tadi sempat ngomong ringan ya. Itu gimana nih? Boleh jelasin nggak? Ringannya itu karena menurut saya tidak ada konflik yang cukup besar. Maksudnya kalau ternyata setelah saya nonton ada review, ada perang besar di film keempat, film ketiga gitu. Nah ini kan sebetulnya tidak ada terlalu. Ini hanya pondasi fundamental aja gerakan mereka sebagai dianggap rebellion yang ternyata ingin membawa kepemimpinan era baru, katanya kan kayak gitu. Terus kemudian konfliknya ketahuan A sama B. Oh ternyata yang dibunuh siapa? Akira ya, yang perwira polisi yang ternyata tunangannya Tomoe itu. Nah itu kan sebenarnya untuk hanya menanamkan pondasi-pondasi dari bangunan yang mungkin sudah dibangun dari film 1 sampai ke 4. Jadi buat saya sih memang ini ringan banget dibandingkan, saya kira saya membayangkan 1 sampai 4 ini akan lebih fundamental sebetulnya, konflik dan penanaman alur ceritanya kayak gitu, Mas. Oke. Jadi ini pendapat dari Mas Bram. Nah, dari Mas Aska gimana nih? Mas Aska, saya mau nanya sebelumnya itu waktu itu udah pernah nonton Trust and Betrayal belum ya? OVA-nya, OVA. Trust and Betrayal, ini ya, manganya ya? Itunya OVA-nya, animasinya. OVA-nya belum. Oh, jadi jujur ini kalau Samurai X atau Rurouni Kenshin tuh ngikutinnya sampai di fase lawan Shishio, yaitu sampai Legend Ends di filmnya. Tapi setelah itu udah kayak lupa lah, udah hit and miss aja gitu. Jadi begitu nonton keempat, kelima tuh udah nggak ada ekspektasi apapun, udah ngikutin karena kita udah terlanjur dekat sama si Kenshin ini dari trilogi. Ya udah keempat, lima kita ikutin aja, dan ternyata masih relate dan masih enak dinikmati gitu. Jadi kalau gitu The Final sama The End ini, The Beginning ini, itu Mas Aska ini baru pertama kali melihat ceritanya ya, benar ya? Kalau ngelihat sebenarnya udah ada bayangan nih, kayak misalkan ada si Enishi, terus habis itu ternyata ada kakaknya yang ternyata itu mantan tunangannya, itu ada bayangan sedikit-sedikit, dan ada cuplikan manga yang kayak hit and miss juga kan, jadi kayak pernah ada masa lalu yang kayak gitu, terus sebenarnya di versi manganya ternyata lebih dark juga, ada yang tiba-tiba pura-pura mati gitu kan si Tomoe-nya atau apa gitu. Jadi setelah ngelihat, ya udah kita expect nothing aja, udah langsung kita tonton versi live action-nya gitu. Nah, Mas Aska ini pas nonton Rurouni Kenshin The Beginning, ekspektasi dengan yang didapatkan gimana nih? Kalau ekspektasi sebenarnya karena kita nonton dari yang trilogi pertama, kita melihat Kenshin ini sosok samurai yang hampir nggak pernah untuk melukai dalam bentuk darah atau membunuh ya. Betul. Jadi selalu suaranya pun bukan bloodspat gitu, jadi kayak dibuk-buk kayak cuma pakai tongkat gitu. Jadi begitu kita melihat versi beginning-nya dengan experience yang baru, di mana si Rurouni Kenshin ini diangkat lagi lebih ke batosainya, slasher, lebih ke gore gitu, karena pembunuhannya lebih kejam. Jadi kita kayak wow, ternyata lebih keren lagi ya gitu eksplorasinya gitu. Yang biasanya kita ngelihat Kenshin itu nggak pernah bunuh, tiba-tiba dia main bunuh dalam satu ruangan ada 30 orang dihabisin semua, itu kan sungguh menyenangkan ya, apalagi kadang-kadang pakai mulut gitu kayak Zoro gitu, langsung wow, ini keren nih ternyata Kenshin dibuat nggak ada ramahnya, nggak ada nyengirnya, malah lebih dark, dia lebih sangat kelam dan rasa takut dengan masa lalunya kayak gitu, ternyata bisa jadi lebih keren gitu. Oke. Nah ini kalau jujur nih saya udah pernah nonton animasinya OVA-nya ini, dalam arti yang mengenai The Beginning ini ataupun The End ini, dan jujur pas waktu pengalaman saya pertama menonton itu udah tahun 1999 ya, itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Karena kalau kita ingat nih, kalau Mas Aska ingat pas kalau animasinya Samurai X itu, Kenshin-nya kan agak-agak on istilahnya gitu ya, on yang istilahnya banyak humornya, istilahnya tiba-tiba mata ada versi konyolnya tiba-tiba dipukul sama si Kaoru-nya segala macam kan ya, habis itu matanya istilahnya itu orangnya kayak orang-orang kikuk seperti itu ya.
Nah, Iya. ternyata pas dikeluarin OVA-nya ini dengan animasi yang sangat-sangat berbeda, itu nanti kalau boleh tuh saya sarankan itu wajib ditonton tuh. Karena itu animasinya sangat indah. Sekarang pun kalau di rewatch pun itu masih benar-benar layak dengan instrumen musiknya bagus segala macam. Dan itu membuat saya ini, wah mau menonton ini nih pas dibilang ini mau diangkat nih. Itu justru saya sangat-sangat semangat istilahnya. Sangat-sangat bergairah dan ternyata apa yang disuguhkan itu sesuai dengan misalnya apa yang saya tonton di animasinya, walaupun di animasi tentunya kan lebih lengkap karena durasinya lebih panjang dan lebih saya ikatan emosinya itu lebih berasa. Namun karena tadi itu mungkin saya udah menonton itu jadi ikatan emosinya udah jauh lebih besar, jadi itu pas saya nonton ini saya nostalgia sambil membandingkan misalnya, wah ini sama nih, wah ini apa, ternyata ini divisualisasikan secara live action ini keren banget nih, dalam arti saya setuju sama Mas Aska ini apa, pertarungannya itu berbeda, sangat berbeda, bahkan di yang 1 sampai 4 pun itu cara bertarungnya koreografinya berbeda Mas Aska ya. Iya, upgrade banget itu. Dan saya lebih natural, saya terus lebih tadi itu lebih sadis karena mengutamakan atau bisa menonjolkan sisi Batosai-nya ini nih, Batosai sang pembunuhnya ini si Kenshin. Nah, oke. Nah, sekarang ini kalau menurut Mas Bram dari aksinya gimana nih? Tadi Mas Aska kan dibilang, wah ini mah gue puas banget nih bacok-bacokan istilahnya. Semacam shock lebih. Shock terapi. Karena seperti ini Mas Bram. Gimana? Karena kalau di dalam komik itu si Batosai, si Kenshin setelah kejadian perang yang terakhir itu yang dia tancepin pisau, dia berjanji nggak mau ngebunuh orang lagi. Jadi dia memakai pedang tumpul. Setiap kali ngelawan orang itu dia mata terbalik. Mata terbalik tuh. Jadi yang justru yang buat mukulnya itu yang nggak tajam dia. Jadi istilahnya kenapa itu dibilang itu sebelumnya itu nggak ada darah-darah sama sekali karena dia nggak mau ngebunuh seperti itu. Nah, gimana Mas tadi Mas dari aksinya gimana Mas? Saya sih melihatnya cukup ini ya, cukup gore ini ya. Wah, darah di mana-mana apalagi ketika penyergapan si polisi ke beberapa penginapan, terus kemudian salah satu base camp-nya mereka yang ada yang si Tomoe juga di situ kan waktu itu kan cukup banyak banget darah ya sebetulnya, dan saya pikir memang sepanjang cerita sampai nanti yang kita balik ke 2012 gitu juga ternyata enggak kalau menurut cerita mas-mas kalian, walaupun sebenarnya di ending kan dia bilang ada tulisannya dia ternyata menghilang ketika terus baru muncul lagi 10 tahun kemudian. Nah saya pikir ya dia akan tetap seperti itu, even sebenarnya kalau dibilang Kenshin ini kan agak cukup galau gitu loh dengan dan saya bilang cukup bimbang ya tipe orangnya ya. Walaupun dia satu sisi dia pengen membuat negara damai dengan membunuh banyak orang, tapi ketika Tomoe datang semuanya berubah gitu ya normalnya laki-laki. Seperti itu digambarkan sangat tepat seperti itu. Jadi menurut saya secara adegan ini bagus banget dan strategi yang bagus ketika original story dimunculkan di akhir supaya orang nonton lagi sampai tahun 2012. Bener. Betul sih. Karena apalagi ini ibarat kata kan kayak Star Wars kan 456 terus habis itu ternyata itu baru 1 2 3 baru kita ini ternyata gini kenapa si Darth Vader itu jadi istilahnya jadi kelam banget. Nah ini karena nih background si Kenshin itu pun sebenarnya itu cukup kelam nih ya Mas Aska ya, kalau lagi ingat itu dari kecil itu dia yatim piatu, terus pas dia lagi perjalanan ternyata itu orang-orang yang ikut sama dia itu dibunuhin semua. Nah itu kenapa dia istilahnya merasa dia ini bisa mengembalikan perdamaian dunia dengan membunuhi orang-orang yang istilahnya yang bikin kacau seperti itu sebenarnya sih. Tapi akhirnya itu sejak ketemu si Tomoe ternyata itu dia itu merasa kayaknya untuk menemukan peaceful itu nggak perlu ngebunuh juga bisa tuh, yang terakhir tuh yang dia berdua tuh yang malam terakhir itu seperti itu. Nah Mas Aska, bicara soal Kenshin kan otomatis kan bicara soal cinta nih. Di film ini juga mengenai cinta pertamanya si Kenshin nih. Gimana nih kalau mengenai kisah cintanya di film ini? Menurut Mas Aska gimana? Kalau kisah cintanya dari origin story-nya
trilogi ya, sorry bukan origin, lebih ke trilogi yang kita kenal, kisah antara Kenshin Himura dan Kaoru Kamiya itu kan lebih perjuangan Kenshin sebagai seorang pengembara yang pengen berbuat lebih baik gitu kan. Dan itu pun kita pernah selalu dikasih apa ya, masa lalu Kenshin itu sebelumnya adalah pembantai gitu. Tapi kita nggak pernah diekspos nih pembantai itu kayak gimana. Paling cuma cuplikan kan si Akira yang dibunuh itu yang di sungai itu. Nah kita dari origin ini kita tahu ternyata Tomoe ini juga lebih penting, bukan lebih penting ya, sama pentingnya sama dengan si Kaoru. Cuman kita jarang diangkat tentang si Tomoe gitu. Padahal si Tomoe ini juga sangat berperan penting dari mengangkat si Kenshin itu dari gelap ke terang gitu. Dengan caranya, udahlah tobat aja lah, jangan jadi pembunuh lagi gitu. Dengan cara halus dan kembali lagi nggak expect lagi karena nggak ngikutin, sedikit lupa ya. Jadi nggak tahu ada plot twist kalau ternyata si Tomoe ini adalah orang yang jadi mata-mata ternyata gitu. Jadi dia pelan-pelan untuk membuat tobat, tapi dia ada misi balas dendamnya. Kalau sebenarnya dia juga mau bunuh si Kenshin ini gitu. Dan akhirnya nanti juga berujung balas dendam berurutan lagi ya, sampai si Enishi juga pengen balas dendam gitu. Jadi memang kelamnya si Kenshin ini perjalanannya dari gelap ke terang, terang untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya si romance-nya Tomoe antara Tomoe sama Kenshin itu develop dengan baik juga ya. Jadi romance-nya juga ada, dia punya love story yang bahkan lebih intens daripada dengan Kamiya yang masih malu-malu kucing. Tapi sama si Tomoe ini mereka udah bisa tinggal bareng, udah bisa dianggap kayak, oh kalian seperti suami istri beneran gitu. Kayak gitulah. Jadi kita ngelihatnya ya emang romance, walaupun ternyata di endingnya sungguh menyakitkan sekali ya. Gitu sih. Nah, Mas Aska, tim Tomoe apa tim Kaoru? Nah, kalau Mas Bram kan masih belum tahu nih, jadi saya nembaknya ke Mas Aska nih. Pilih Mas Aska. Karena udah tahun menahun untuk nontonnya Kaoru, sebenarnya Kaoru ya. Tapi ternyata si Tomoe ini sangat historical sekali ya, dengan Mark X-nya itu ternyata ya gara-gara si Akira sama Tomoe gitu. Kalau nggak ada Tomoe, ya nggak akan ketemu si Kamiya, Kaoru gitu. Kalau misalkan dia nggak membunuh si Tomoe, ya udah dia akan tetap selalu membunuh gitu. Nggak ada tobat-tobatnya tuh orang gitu. Nah, jadi gimana nih? Jadi Pilih mana nih? Susah. Tetap Kaoru sih. Tetap Kaoru. Lebih suka Genshin yang lebih cheerful daripada yang kelam sebenarnya. Jadi Kamiya banget lah. Kaoru. Untung baru ketemu ceweknya cuma Tomoe. Kalau ketemu ceweknya udah tinggal, jadi saya kayak samurai XXX. Beda lagi ya. Kebanyakan bunuh pasangannya. Iya. Codet banyak. Okay. Cuma bunuh 5 orang berarti XX1 berarti ya. 5 gitu, kepenuhan nanti di tangan. Codetnya. Nah, kalau dari Mas Bram gimana Mas Bram kalau melihat kisah cinta di film ini gimana? Apakah membekas atau gimana? Membekas sih, sangat menyebalkan sih. Tapi kalau menurut saya to the point aja lah. Menurut saya tuh berharap karena saya tidak tahu ceritanya, saya tidak tahu mulai dari kartun komiknya. Nah ini kan saya berharap dia akan jadi dengan Tomoe gitu loh. Saya tidak tahu karakter Kaoru sebelum akhirnya selesai nonton, dan saya berpikir masih mungkin si Kenshin akan memaafkan nih ketika si Tomoe sudah ketemu sama si pengkhianat yang ada di bukit itulah segala macam. Saya tidak membayangkan bahwa Tomoe akan menjadi perisai buat musuhnya itu gitu loh. Karena kan sebetulnya yang di samurai si Tomoe, kenapa yang mati musuhnya juga gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan juga. Tapi akhirnya setelah selesai, saya kan juga penasaran ya. Akhirnya lihat the final, tapi yang ending scene-nya aja yang kemudian si Kenshin dan Kaoru ada di makam yang jadi buat saya ini sih rasanya kayak apa ya, mengajarkan keikhlasan, mengajarkan bahwa ya udah show must go on gitu loh. Ada orang yang berperan di hidup kita, ada orang yang harus juga kita pilih untuk menjalani kayak gitu. Jadi
mungkin akan relate dengan banyak orang, apalagi yang mungkin ya pemuda-pemuda galau gitu mungkin suka lah dengan cerita ini. Aduh, mudah galau. Nah, ini soalnya menarik sih, dalam arti jujur kalau saya nonton live action ya, ini cukup mengena. Tapi sebenarnya itu kalau mau lebih mengena lagi itu nonton animasinya itu, karena di sana itu diceritakan gimana sehari-hari mereka itu berdagang obat, menyamar sebagai pedagang obat, jadi menghabiskan waktunya lebih lama tuh. Gimana Lebih mereka detail ya, Mas? lebih detail. Terus kenapa nih dia mau nanam nih? Karena waktu itu pas masak itu ternyata itu nggak ada kimchi atau nggak ada apa, jadi mereka harus si Kenshin bilang nggak apa-apa nanti kita tanam aja, yang akhirnya dia senyum segala macam. Nah itu kalau animasi itu lebih dalam lagi, tapi ternyata di sini walaupun singkat cukup mengena sih, seperti itu. Kalau saya nah kalau saya disuruh pilih Tomoe apa Kaoru juga susah juga sih, tapi saya mungkin lebih ke Tomoe sih, kayak lebih jelek sih istilahnya, kisahnya gitu lebih jelek. Relate nggak Mas Tiawan? Wah, saya tanya aja relate apa enggak gitu doang. Istilah relate-nya apa nih? Saya nggak pernah kebunuh. Saya nggak ada codet. Saya tadi mancing doang sih sebetulnya. Jangan nih saya pelihara supaya ngilangin codet ya. Oh iya. Bisa aja Mas Bram nih. Nah, Mas Aska, kalau dilihat dari film ini ada kekurangan atau kelebihan nggak masing-masing? Apa ya kekurangan dari beginning ya? Bukan kekurangan sih, tapi ada sesuatu yang berbeda daripada keempat film sebelumnya, yaitu lebih ke deep, pacing-nya si beginning ini lebih lambat, lebih pelan banget gitu. Build up-nya untuk sampai ke akhirnya Tomoe-nya itu nanti berkhianat gitu ya. Itu lumayan lambat perjalanannya, mulai dari dia kabur dari kota, terus habis itu tinggal berdua. Itu lumayan lambat daripada yang sebelumnya, pacing-nya tuh lumayan enak karena lebih full action juga kan. Kalau dari 1 2 3 itu banyak action pack-nya. Kalau yang di sini ada beberapa yang emang sengaja dibuat lambat, lebih ke di personalnya si Kenshin-nya itu sih. Terus ada eksplorasi dari kayak koreografi, jelas itu lebih ya gila lah, lebih sinting lah ya. Dan juga apalagi waktu pembantaian dia dibuat treatment kayak slow motion, terus backsound-nya synth gitu kan, jadi kayak ada suara orkestra pelan gitu, kesannya kayak wow, ini belum ada nih di keempat sebelumnya kan, nggak ada yang versi-versi slow motion gitu, lebih ke tebas-tebas dan yang jalannya ngesotnya Kenshin itu lah ya. Maksudnya nggak ada, kurang nih. Jadi di beginning ini belum ada nih, Kenshin belum belajar ngesot nih gitu. Belum ketemu suster ngesot. Jadi kesannya ya udah, asal ketemu orang tebas gitu. Jadi treatment yang baru aja sih. Jadi bahkan dari scene awal pun ngerasa wah, ini bahkan baru, padahal mikirnya final yang Legend Ends itu menurutku udah paling klimaks, ternyata dibuat ke yang final. Oke, masih ngerasa sip lah gitu karena ngelihat backstory-nya, dan di beginning ini malah justru yang sering di backlash dengan flashback banyak itu ternyata dibuat satu full movie, dan itu akan jadi satu kelengkapan dari kelima series inilah, 5 franchise ini gitu. Jadi secara lengkap lah, mau ditonton dari pertama sampai beginning terakhir atau beginning dari awal baru yang lainnya, tetap sama nyaman lah gitu sih. Gitu. Nah, tadi merasa kurang sih, itu lambat aja ya. Lambat malah merasa kurang. Kalau saya malah merasa kurang lambat lagi karena kurang dieksplor lagi. Tapi kalau gitu jadi mini seri nanti. Iya. Atau jadi durasinya bertambah. Moodnya lebih ke fokus kalem aja. Kalau biasanya kan kita lebih ke excited, oh ini action, jadi kita udah menyiapkan badan untuk lebih terpana. Tapi yang ini ini love story-nya yang lebih deep, masa lalunya, jadi kita ngelihatnya lebih chill aja, kalem aja gitu. Nah, tadi sempat ngomong koreografi. Koreografi lebih suka yang Kenshin sebelum itu, dalam arti yang udah dia Isaya udah ketemu Kaoru segala macam, yang ngesot yang Isaya nebasnya pakai cepet lah, super cepet lah Isaya. Apa yang sekarang kalau dari koreografi?
Koreografi lebih suka yang sekarang sih, lebih segar. Karena karena Kenshin bunuh orang dengan lebih gore, itu hal yang baru. Jadi rasanya, wow, back sound-nya bukan buk lagi, tapi sering itu udah enak banget dengernya gitu. Ciling-ciling cerot gitu ya. Ada darah nyiprat-nyiprat tuh seger, nyuci darah, nyuci tangan kayak darah itu, wow, enak banget itu, gitu seger gitu. Aduh, saya no comment nih kalau gini nih. Oke. Nah, kalau dari Mas Bram sendiri, gimana Mas Bram? Kira-kira ada kelebihan atau kekurangan nggak yang dirasakan? Kalau kekurangan tuh ini, Mas, benar kata Mas Setiawan tadi, kalau kurang eksplor tuh saya tidak mendapat background si Kenshin di masa kecil, betapa buruknya masa kecilnya, seperti yang Mas sebutkan tadi, ternyata akhirnya membuat dia menjadi orang yang sedingin itu dan sekaku itu, dan seberprinsip itu ya, kalau saya bilang. Kalau walaupun dia bunuh orang kan, tapi untuk tujuannya membentuk era yang baru. Itu pertama. Kedua, saya sebetulnya cukup terhibur dan bumbu sendiri dengan ada Tomoe mulai dari kedai arak sampai akhirnya dia pindah ke kota kecil itu kan, ke desa kecil itu. Nah itu tapi ada juga janggal kan, di situ banyak banget scene di mana Tomoe nulis buku harian kan, dengan malam hari duduk sendiri. Nah itu buat saya cukup janggal dari awal. Apa pesan yang mau disampaikan ketika ini diulang-ulang? Berarti kan ada sesuatu yang di situ. Terus kemudian dia cuma nyimpen di bawah meja, seakan-akan kalau orang zaman sekarang kan ya keponya gede lah, pasti akan diambil, dibuka. Ini kok segampang itu menyembunyikan itu. Terus kemudian saya kenal si karakternya ini kan, yang kayak saya sebutin tadi di Kamen Rider Den-O. Di situ kan dia orangnya kayak ini ya, si siapa? Ryotaro kan nama karakternya. Takeru Sato itu jadi namanya Ryotaro di Kamen Rider Den-O. Kentaronya ya, nama karakter. Ya, betul. Nama karakternya. Nah, itu dia tipe yang bego, lambat gitu loh. Nah, ketika saya melihat dia jadi Kenshin, itu kayaknya nggak cocok deh. Gue udah tahu dia kayaknya orangnya nggak sekaku ini deh. Jadi kayak dibuat-buat gitu loh. Garangnya itu saya mungkin nggak dapet feel-nya karena belum nonton 1-4. Kalau saya bilang kekurangannya sih itu. Tapi secara cerita, Tomoe sangat menolong lah. Karakter Tomoe, lemah lembutnya, cantik ala Jepangnya itu loh. Itu cukup memaniskan semua adegan yang lebih gore ternyata. Setuju. Nah, Mas Aska setuju nggak Mas Aska? Di mana Mas Bram bilang Takeru Sato ini istilahnya kayaknya kok kurang cocok nih memerankan si Batosai. Ya, istilahnya. Ya, sebenarnya kalau dari nonton yang pertama, sejak yang original itu, udah merasa ini kelihatannya masih ada bayang-bayang Kenshin Himura yang kita kenal dalam versi anime gitu. Jadi nggak ada ngerasa, mungkin yang hilang adalah versi chibi-nya atau versi yang kocaknya itu, yang mata besarnya Kenshin itu kan yang pasti hilang di live action. Dan mungkin kalau itu dimasukkan dengan Kenshin yang lebih banyak tololnya, mungkin akan jelek malahan. Jadi udah itu keputusan yang tepat untuk tetap serius, ya udahlah gitu. Jadi ngerasa masih nyaman-nyaman aja, masih comic accurate beberapa case-nya, dan masih nyaman gitu. Bahkan yang terakhir ini, yang beginning pun dia lebih kelam lagi. Kadang-kadang sedikit terganggu ketika Takeru Sato itu suka mencucu tapi pengen sok psycho gitu, pengen apa tapi kayaknya nggak cocok deh gitu, terlalu jatuhnya lucu ya Mas, gitu, mulutnya gitu. Aduh, udah jangan gitu, biasa aja gitu. Tapi overlooking. Dibantu sama make up-nya yang keren juga ya, dari siapa dia pembunuh atau apa, pasti rambutnya berantakan, itu lebih menaikkan mood dia, lebih serius, lebih jadi gitu. Nggak kebayang kan kalau misalnya nggak kebayang kalau misalnya kalau rambutnya itu dibikin kayak karton Samurai X itu yang megar-megar. Iya itu. Itu megarnya terlalu gede, jadi kayak kepalanya kecil, tangannya panjang ini. Gede gitu kan aneh ya. Itu komik tahun 90-an kayak gitu tuh ya. Dragon Ball segala macam. Iya. Antropologinya masih jelek ya. Bisa. Tapi kalau saya pribadi sih entah kenapa saya merasa cocok sih. Dia memerankan karakter Kenshin. Mungkin kan dari yang pas yang beginning itu, yang pertama tuh yang istilahnya yang
2012 itu sampai sekarang ini mungkin ya itu cocok di hati saya. Mungkin saya nggak ngikutin Kamen Rider, jadi saya nggak melihat gimana dia itu tanda kutip on-nya itu ya istilahnya ya, benar ya, Mas Bram ya. Nah, jadi istilahnya Saya mungkin nempel karena nonton itu, Mas. Mungkin Iya. mungkin aja misalnya ini bisa terjadi kalau Mr. Bean main serius kali ya. Nah, itu jadi kan mau seserius apapun kita ketawa, mungkin gitu kan, mungkin Iya. ngebayangin kan. Nah, Iya. sekarang nih sebelum kita tutup nih, ada adegan yang paling memorable gak nih di film Kenshin The Beginning? Dari Mas Bram? Kalau saya ini, Mas, adegan Tomoe nyelimutin Kenshin. Pertama kan yang waktu di kota besarnya, yang akhirnya dia membuka samurai. Kedua ternyata ya udah dia kayaknya sudah menerima, mereka pegangan tangan dan segala macam. Cukup ini sih, apa ya, sweet banget dan dalam banget rasanya bagaimana Tomoe pendekatan ke Kenshin, dan sampai pada akhirnya berhasil pendekatannya, benar si Kenshin-nya membuka diri walaupun besoknya mati. Tapi itu menjadi scene yang favorit buat saya, nyelimutin tadi. Apa ya, itu kayak gambaran orang care gitu loh. Gimana sih, kadang kita mau pasangan kan, mau gimana pun, ya pengen ngelindungin kan, nyelimuti gitu kan. Nah itu gambaran yang pas banget sih menurut saya. Care tapi dia spy ya. Care by spy. Aduh, tipu. Makanya kalau mau jadi spy itu jangan tinggal lama-lama ya, nanti jatuh hati ya. Iya, baper dia gitu. Oke, jadi itu adegan di mana perubahan dari kita bisa melihat si Tomoe-nya itu tetap menyelimuti, tetap care, tapi dan Kenshin itu ada perubahan dari istilahnya dia masih ada hawa pembunuhnya, masih tidak percaya 100% kan, dalam arti kan berarti kan masih refleks sampai akhirnya dia diselimutin pun atau masih tertidur pulas ya, dalam arti seperti itu kan. Jadi itu kan trust-nya udah, itu yang disebut trust-nya udah tumbuh dan udah misalnya udah ada. Nah, kalau Mas Aska gimana, Mas Aska? Kurang lebih sama tentang keadaan si Kenshin diselimutin itu, karena itu kan kalau nggak salah itu udah ikonik di manga juga. Kayaknya pernah lihat cuplikan si Kenshin kelibas kayak gini tuh ada sebenarnya. Jadi kayak apa ya, key visual yang ikonik dari antara Tomoe sama Kenshin ini gitu. Jadi begitu ditampilkan di live action, lah ini ada nih identik, jadi kita ngerasa oke, ini accurate. Kemudian waktu adegan terakhir, walaupun nggak begitu suka sama villain yang di beginning ini ya, kurang kerasa biasa banget, dan mungkin Kenshin menang pun karena Tomoe gitu. Sekali tebas ditusuk sama Tomoe, kelar gitu kan, kesel ya. Tapi dengan adegan emosional antara si Tomoe yang dilibas punggungnya ternyata seperti apa, ya nggak spoiler, tapi di film sebelumnya kan kita diliatin kok ditebas ya Tomoe gitu kan, kita nggak tahu nih. Nah, dari beginning itu kita tahu, oh ternyata si Kenshin ini dibutakan ibaratnya kayak gitu, kayak kena asap kuning itu, jadi kayak dia buta, jadi nggak fokus, akhirnya dia nggak tahu siapa yang ditebas, dan itu ngerasa oke, ini emang emosional, dan titik baliknya Kenshin untuk bertobat, tobat nasuha gitu, tobat sungguhan tuh terjadi di sini gitu. Itu adalah ya langkah besar lah untuk Kenshin gitu, dan bakar-bakar rumah dengan background ala-ala Kenshin-nya yang nyinden itu udah ikonik banget, itu udah pasti bikin merinding dah kelar. Megah ya orkestranya ya. Megah selalu grande itu background Kenshin live action banget itu. Mas Aska, film Kenshin The Beginning tonton atau skip dan kenapa? Nonton banget lah. Karena udah nonton dari 2012, udah lekat banget. Kita udah tahu gimana endingnya seperti apa, finalnya, tapi kurang lengkap kalau kita nggak tahu kisah Batosai si pembantai ini seperti apa gitu. Karena cuma cuplikan, ada nama sebutan aja, tapi story di balik itu, kenapa pipinya jadi X, kenapa bukan angka coret kayak I atau I2 kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus tonton kayak matanya Nick Fury ya. Ya, atau dicakar kucing gitu kan simple kan, tapi ya udah lebih estetik X gitu aja deh. Untung nggak dicakar kucing ya. Bisa marah-marah seluruh dunia. Oke. Mas Bram, gimana Mas Bram? Nonton atau skip dan kenapa?
Nonton karena walaupun ini saya bilang strategi marketing yang sial, tapi saya akhirnya tertarik untuk nonton 1-4 karena ini cukup membuka gimana sih Kenshin yang berikutnya, terus kemudian pengen juga tertarik dengan Kaoru akan seperti apa mendampingi, apalagi di ending kan dia bilang waktu di makam ketika Kenshin tanya ke Kaoru apa yang kamu sampaikan, dia bilang terima kasih. Intinya kan terima kasih karena membentuk Kenshin yang seperti ini, dan Kenshin bilangnya sayonara gitu kan. Itu kan cukup dalam sebenarnya, cinta segitiga antara mereka yang baik-baik saja gitu. Dan saya juga berharap sebetulnya ada apa ya, mungkin spin-off kali ya, spin-off tapi khusus Tomoe lah. Kita kan pengen tahu juga ibunya meninggal, bapaknya. Saya suka aja samanya Tomoe. Bahkan karena NEC nanti akan juga berperan tuh Mas di film berikutnya. Jadi kayaknya perlu deh nih penggambaran lagi. Iya. Oke. Kalau NEC kan udah ada di final ya. Nah, ini sebagai informasi nih, Rurouni Kenshin ini bukan hanya berakhir dari di beginning aja, masih ada Rurouni Kenshin The Reflection. Nah, itu tuh akhir daripada kisah si Kenshin sampai meninggal. Mati gak sih kalau salah? Yang sakit ya, bukan? Iya, betul. Nah, itu saya benar-benar berharap tuh dibuat episode khusus tuh. Nggak perlu panjang-panjang karena itu memang reflection, jadi istilahnya dia cuma buat mengingat sambil maju. Nah, itu saya berharap deh, istilahnya 30-40 menit, 1 jam lah. Film 1 jam saya berharap itu tetap dibuat nih sebelum umur pemainnya menua istilahnya, tapi di sana emang udah tua sih ceritanya sih ya, tapi jadi nggak apa-apa. Nah, jadi itu ini saya pribadi cukup puas dan wajib tonton nih. Kalau saya menyarankan justru nonton itu dari berurutan dari 1, 2, 3 sampai The Beginning sih menurut saya sih, supaya feel-nya dapat wah ternyata dark banget nih istilahnya, seperti itu sih. Tapi emang feel-nya emang berbeda banget. Karena kalau kita nonton yang 1, 2, 3 itu feel-nya berbeda dengan 4 sama yang kelima nih, seperti itu. Tapi wajib nonton sesuai dengan urutan waktu, seperti itu. Dan ini benar-benar nggak menyesal sih, pasti nggak menyesal. Oke, Mas Aska, Mas Bram, thank you banget nih untuk bincang-bincang hari ini. Thank you. Benar-benar terima kasih. Semoga kita bisa bincang-bincang di lain waktu nih, Mas Aska Goldie dan Mas Bram Herlambang. Oke, terima kasih sudah diundang sekali lagi. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk teman Koko BB69 dan untuk para sobat BB69, jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya, dan tentunya juga jangan lupa mampir ke YouTube channel daripada Aska Goldie dan juga Broscast Podcast. Harus ya, kemarin Mas Aska bahas F9 seru tuh, rame-rame ya. Itu rame-rame tuh bahas F9 tuh ya. Nah, Broscast tentunya nanti dinantikan episode hari Jumat ini. Ya, ditunggu. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. See you. Thank you.